Baik, Prof, tadi kami juga dapat informasi meskipun belum pasti kevaliditasannya bahwa sidang paripurna akan digelar sebelum 27 Agustus. Jika rapat paripurna itu kemudian hasilnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, lantas apa yang selanjutnya akan terjadi? Jadi begini ya, yang jelas ya seperti saya katakan tadi bahwa kita dalam situasi krisis konstitusi atau constitutional crisis gitu kan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi saya katakan presiden dan anggota DPR tidak mematuhi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Sementara kita dari kalangan akademisi dan juga aktivis HAM dan demokrasi dan juga mahasiswa itu selalu mengatakan bahwa biar bagaimanapun yang namanya institusi negara itu harus tunduk kepada putusan MK, seperti juga tahun lalu ya, masyarakat sipil itu juga menuruti akhirnya putusan MK nomor 90 2023 tersebut ya. Ini yang harus juga dituruti, jangan kemudian kita mencoba-coba membuat suatu rekayasa politik yang lain. Dan Anda juga bisa melihat ya, kalau misalnya hari ini saja hampir kampus-kampus cukup besar ya di berbagai wilayah Indonesia itu melakukan suatu gerakan yang boleh dikatakan sama ya, membela mempertahankan konstitusi, mempertahankan NKRI, bagaimana supaya demokrasi kita berjalan baik ya. Kalau kemudian ini dicoba lagi dilanggar oleh presiden dan juga DPR, itu artinya lagi-lagi DPR dan juga presiden itu melanggar konstitusi. Jadi kalau misalnya dua institusi ini dianggap sebagai pelanggar konstitusi, Anda bisa tahu kira-kira sanksi politiknya itu seperti apa begitu. Baik, setelah pertemuan, saya tambahkan dikit ya. Kalau ini lagi nanti dicoba-coba bahwa itu akan diubah melalui satu sidang paripurna pengesahan undang-undang pilkada yang baru dengan mengacu pada putusan MK, saya yakin apa yang akan terjadi adalah suatu demonstrasi yang akan jauh lebih besar dibandingkan hari ini, dan tentunya tuntutannya bukan lagi supaya pilkada dihentikan, tapi tuntutannya bisa jauh lebih besar dari hal tersebut ya, yaitu misalnya impeachment terhadap presiden dan juga kemudian recalling terhadap DPR yang kemudian mendukung pengesahan undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK begitu. Baik.